Bapak Ibu, saya pernah bergerak di industri perbankan yang memang terkenal karena database-nya paling lengkap, paling rahasia, dan paling dijaga dengan ketat. Pada saat saya buka rekening pertama kali, rekening tabungan, saya ditanya nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian habis itu saya mau apply kartu kredit, ditanya lagi nama, alamat, tanggal lahir. Kemudian saya mau pinjam KPR, ditanya lagi nama, alamat, tanggal lahir. Dalam hati saya suka bingung, ini sebagai direktur bank, kenapa kalau setiap produk-produk perbankan yang berbeda ditanya terus nama, alamat, tanggal lahir? Bukannya mereka udah tahu saya itu siapa? Saya baru sadar bahwa ternyata di perbankan setiap produk, setiap divisi memiliki database yang berbeda-beda. Jadi mereka masih mereplikasi nama saya itu di semua sistem database produk perbankan. Jadi di data tabungan ada nama, alamat, tanggal lahir, di produk giro ada nama, alamat, tanggal lahir, di kartu kredit ada, di pinjaman KPR ada, pinjaman mobil juga ada. Saya berdoa insya Allah datanya konsisten. Namanya Budi Gunadi Sadikin, bukan Budi Gunawan Sadikin, karena saya sering sekali diambil Budi Gunawan Sadikin. Ya. Jadi kita bisa membayangkan itu adalah isu pertama di database. Karena semua institusi pengen punya database sendiri-sendiri dan selalu merasa database-nya paling benar. Jadi saya sudah mengalami sejak awal. Semua institusi, sampai institusi terkecil ingin memiliki database sendiri dan merasa database-nya paling benar. Jadi waktu saya di Kementerian Kesehatan, saya bilang, saya nggak mau lagi mengulangi kesalahan saya. Yang kita pegang adalah database kesehatan. Pak PLT Ketua KPU pernah sakit apa aja, golongan darahnya apa, gitu ya, pernah disuntik apa aja, pernah ke lab dicek apa, nah itu tugasnya kita. Tapi kalau nama, alamat, tanggal lahir, domisili ya kalau bisa jangan di kita. Ya. Isunya sekarang adalah bagaimana kita memastikan nama, alamat, tanggal lahir, dan segala macam informasi yang tidak ada di Kementerian Kesehatan adalah data yang benar dan data yang terkini. Karena nama, alamat, tanggal lahir ada di perbankan, ada di data pajak, ada di data KPK, ada data di KPU, ada di Dukcapil, dan ada mungkin di 100 lebih kementerian lembaga. Saya suka bercanda bilang ke Bapak Presiden, kalau saya jadi dirut bank dulu, itu nggak boleh setiap manajer pengen punya database sendiri. Saya bilang nggak boleh. Kepala divisi pengen punya database sendiri, sama saya di ujung-ujung udah saya larang. Semua direktur punya database sendiri, nggak boleh. Harusnya sama juga sama Bapak. Jangan setiap kementerian lembaga punya database sendiri, nanti Bapak pusing. Karena Bapak akan punya berapa ratus database yang isinya nama, alamat, tanggal lahir, gitu kan artinya. Nah itu yang problem pertama itu yang buat saya pengalaman. Jadi saya nggak ingin Kementerian Kesehatan mereplikasi atau menduplikasi data yang sudah merupakan tupoksi atau kekuatan di tempat lain. Cuma kita mesti memastikan bahwa datanya itu benar dan terkini. Jadi kalau saya bilang semua data demografi ambil NIK saja. Nama, alamat, tanggal lahir dan lain sebagainya nggak usah diambil. Biar kita secara online tanda tangan seperti ini bisa punya akses. Data itu paling banyak ada di Kemendagri Dukcapil. Cuma ada 2 catatan terkait data Dukcapil ini yang saya lihat. Satu adalah data domisili yang kita alami pada saat vaksinasi. Satu adalah data eksistensi dia. Masih ada apa sudah wafat. Itu yang Dukcapil ternyata memang bukan yang paling lengkap. Ya. Tapi data NIK ada dia. Oleh karena itu kita perlu rekonsiliasi data domisili ini. Kemarin kita vaksinasi sempat ribut. Karena nih orang Jakarta jatahnya dikasih ke Jakarta. Ternyata kita baru sadar banyak orang Bekasi yang kerja di Jakarta itu masih dekat. Banyak orang Bandung yang kerja di Jakarta. Banyak orang Jogja yang kerja di Jakarta. Jadi jatahnya dikasih ke Jogja, begitu mau disuntik mereka ngomel. Karena tinggalnya di Jakarta kok suruh pulang ke Jogja naik pesawat bayar tiket mahal. Itu adalah contoh problem pertama tadi, karena data tidak update. Jadi itu sebabnya kita harapkan
teman-teman di Kementerian Kesehatan bisa tidak usah menyentuh data yang bukan topiknya kita, tinggal ngecek ke institusi lain yang punya, tapi dipastikan beberapa institusi supaya kita bisa dapat data yang terkini. Itu yang pertama Pak, problem dengan data. Yang kedua problem dengan data Pak, adalah data itu sifatnya dinamis. Kalau di kesehatan lumayan lah Pak, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali. Karena setiap kali kita ke dokter, ke rumah sakit terupdate. Kalau di perbankan itu Pak, sehari bisa 3 kali sama 5 kali. Tiba-tiba, oh ada kartu kredit gesek. Oh tiba-tiba istri minta ditransfer, anak minta beli pulsa. Mungkin ada lagi istri kedua minta apa gitu kan. Jadi kita mesti transaksinya banyak gitu Pak. Kadang-kadang di perbankan itu dinamikanya sehari bisa 3 kali sampai 5 kali datanya mesti diupdate. Ya, nggak semua begitu. Tapi yang penting adalah bagaimana proses update data ini, karena database-nya tersebar di 100 database yang berbeda, bisa juga disamakan, direkonsiliasikan. Nah ini yang saya terjadi juga, kita mesti berpikir, saya bilang di Kementerian Kesehatan, bagaimana kita bisa mengantisipasi kalau ada perubahan dinamis dari database yang di luar kita, selain yang diri kita sendiri. Ya saya bayangkan, saya bicara sama Ibu Ani, Pak Budi saya mau lihat semua data vaksinasi ditaruh Kementerian Keuangan, saya juga bisa belajar database-nya. Bu, database vaksinasi Ibu mau lihat perubahan dia pakai konsumsi obatnya apa aja. Itu kan berubah terus, Ibu ambil, tapi kan kemudiannya tidak akan terima update-nya. Karena yang update kan di tempatnya BPJS dan di tempatnya kita. Saya juga sama bilang ke teman-teman Kementerian Kesehatan, data yang paling update perubahannya di BPJS. Karena setiap kali dia ke rumah sakit sama ini terupdate. Ya nggak usah kita ambil. Yang penting kita tanda tangan MOU dengan BPJS. Kalau ada update kita bisa akses. Dan kita sebagai kementerian lembaga agar kita bisa manage egonya kita harusnya bisa. Itu sama juga seperti data KPU. KPU itu beruntung sekali karena memang dekat-dekat pemilu pasti disuruh update. Ya, terutama eksistensi dia masih ada atau sudah wafat. Ya, kedua domisilinya benar nggak dengan tempat tinggalnya. Itu adalah 2 kata kunci di mana data-data demografis itu terupdate dan seharusnya kita Kementerian Kesehatan nggak usah manage itu. Karena bukan tupoksi kita bukan juga yang paling update, yang penting kita tanda tangan sama Pak Ketua, anytime kita butuh bisa akses, sehingga kita bisa tarik. Karena kita juga sudah tanda tangan dengan Dukcapil, kita tarik, tapi kita tahu datanya nggak selengkap atau sekini yang Bapak. Terkait dengan dinamika perubahan database tadi. Nah 2 isu itu kami bekerja keras untuk bisa mengatasi Pak, dan itu hanya bisa terjadi kalau ada kerjasama. Indonesia itu katanya gotong royong, tapi kenyataannya susah sekali kerjasama. Karena kan masing-masing merasa yang paling pintar, paling hebat, tapi kan enggak ada lah. Ya kita kerjasama aja. Kalau data ini ya ke Depdagri, datanya kurang lengkap ya datang ke KPU. Data keuangannya butuh datang ke Kementerian Sosial atau Kementerian Keuangan, sehingga kita hanya konsentrasi ke data yang kita kelola, yaitu data kesehatan masyarakat. Dengan demikian mudah-mudahan database kita lebih bagus dan kita akan terbukti bagus kalau semua orang termasuk anggota-anggota KPU kalau mau lihat kesehatan kebugaran mereka, enggak usah lihat data Garmin atau data Apple atau data apa, tapi lihat datanya di Kementerian Kesehatan. Dan malah kita udah bisa kasih tahu, Bapak Ibu, kalau berat Bapak naik terus kayak begini, mendingan either Bapak rally atau kurangin makan, kalau enggak Bapak kena diabetes atau hipertensi. Nah, itu adalah wewenang kita untuk bisa melakukan seperti itu. Sehingga teman-teman bukan hanya di KPU tapi seluruh Indonesia bisa merasakan bahwa Kementerian Kesehatan benar-benar memberikan layanan kesehatan berbasis data. Terima kasih Bapak, teman-teman dari KPU, mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti jejak Bapak untuk membuka sebagian database kami kalau misalnya Bapak yang ada yang dibutuhkan, sehingga integrasi database di Indonesia bisa terjadi karena ini sangat penting untuk perkembangan bangsa negara kita ke depannya.